Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,56%. Dengan total market cap mencapai di 1,11 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,94% dalam 24 jam terakhir. Dan sayangnya Bitcoin daily close di bawah dari 27.000 lagi. Ya, kemarin sudah reclaim ya, tapi gagal dipertahankan. Jadi seperti yang gue bilang ya, PR-nya belum beres. Reclaim, pertahankan. Nah, kalau sudah mantul biasanya lebih bagus. Tapi sayangnya belum berhasil dipertahankan si strukturnya dan jebol lagi. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi lebih kecil di 1% saja di angka 1801. Untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,54% di angka 305,69. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,31% di angka 45 sen. Lalu untuk Cardano dia lagi-lagi terkoreksi di 1,12% di angka 36 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 2,89% di angka 0,071. Lalu untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 2,88% di angka 85 sen. Dan yang terakhir ada Solana. Nah, dia lanjut lagi koreksi bahkan lebih dalam signifikan di angka 3,47% di angka $19 lebih 54 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ya kecenderungannya terkoreksi semua. Karena lagi-lagi kalau Bitcoin bisa gagal mempertahankan support, altcoin drop-nya bisa lebih signifikan juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender. Tetapi sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke ekonomi kalender. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, untuk data dari US ada beberapa ya, tetapi hanya bintang 1 dan bintang 2 saja. Jadi bisa dibilang pada hari ini kita lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke data untuk besok ya. Data untuk besok kita bisa lihat di sini dari US akan keluar dua data penting. Yang pertama adalah Services PMI dan juga New Home Sales ya. Nah, untuk Services PMI kita ingin dia itu lebih rendah seingat gue ya. Yes, kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi. Sementara untuk si New Home Sales kita ingin dia itu lebih lebih rendah ya. Jadi dua-duanya kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Dan besok juga untuk ekonomi kalendernya. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin soal halving dan teori bull run ini bakal sekencang apa sih kali ini ya. Nah, jadi kalau gue pribadi gue udah pernah bahas dari 2022 ya. Jadi
semakin nanti kita maju ke depan, semakin ke buluran-buluran selanjutnya, ya, itu menurut gua akan ada diminishing value, ya. Jadi mungkin akan kerasa nggak terlalu volatile nanti ke depannya, ya, lebih nggak volatile dan lebih diminishing value-nya. Jadi kalau kita lihat ya di 2016 ya mungkin 2015 dikit lah di sini ya. 2015 sampai ke all time high di 2018 itu 135x. Di sini bahkan dia sampai nggak tulis insane, katanya peningkatannya terlalu tinggi. Sementara halving yang kemarin yang kita baru rasakan di 2000 ya basic 2019 sampai 2022 itu dia 20x. Nah, jadi semakin ke depannya cycle akan semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua. Yang pertama adalah karena semakin besar market cap suatu aset, itu akan semakin sulit untuk dia naik ke atas. Yaitu ya seperti biasa. Kenapa? Makanya banyak orang yang suka bermain meme coins, karena meme coins sangat gampang untuk meningkat ke atas. Tetapi ya sangat gampang juga untuk dibanting ke bawah, ya, bahkan sampai ke nol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini, ya, karena efek halving ini. Jadi seperti yang kita bisa lihat ya, dulu ini 50 BTC sebelum 2012 ya, setiap kali block reward itu 50 BTC. Di siklus yang pertama ini ya, dia dikurangi menjadi cuma tinggal 25 saja, dibagi menjadi setengah. Makanya namanya halving ya, karena dia kesannya memotong setengah ya, memotong setengah block reward. Di 2016 sampai 2018 itu jadi dipotong lagi jadi 12,5. Lalu untuk 2020 yang kemarin jadi 6,25. Halving kali ini ya di 2024 akan membuat block reward menjadi 3,125 ya. Nah, dengan semakin kecilnya ya si block reward ini, maka lama-lama tidak akan terlalu kerasa ya perbedaannya dari sebelumnya. Kebayang nggak sih dari 50 jadi 25, 12,5 jadi something ya. Jadi ada probability ya, nanti semakin sering kita mengalami halving ya, cycle 6, cycle 7, 8, 9 dan seterusnya, kemungkinan besar harga akan cenderung lebih stable naiknya ya. Jadi longer bull market ya. Tetapi ya, dia juga jadi bisa dibilang secara peningkatannya dari bottom sampai ke all time high itu akan lebih kecil ya. Tapi di waktu bersama lebih stabil. Ya, jadi bisa dibilang menjadi aset yang lebih mature. Harganya nggak terlalu ekstrim volatile. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi lumayan nih, minimal kita kali ini harusnya masih not bad. 2 kali lah minimal masih merasakan peningkatan yang lumayan ekstrim menurut gua. Nah, jadi buat lo nih yang mungkin masih bingung-bingung, aduh, apakah gua lebih baik tunggu di cycle sebelumnya lagi? Nggak menurut gua, ya, karena semakin lo tunggu di cycle selanjutnya, semakin diminishing returns, ya, semakin kecil ya dari bottom ke all time high-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan geser ke technical analysis. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya nggak terlalu bagus jujurnya ya. Gua pikir kemarin tanggal 20 Mei reclaim, oke, beres ya. Lalu dia bakal retest aja lah, retest nggak apa-apa gua pikir ya. Retest terus naik ke atas, ternyata jebol ke bawah. Ya sudah ya. Berarti kita PR-nya kembali lagi ya. PR utamanya jadi bertahan di atas dari EMA 200 ya, EMA 200 weekly ya. Lalu untuk PR secondary-nya adalah reclaim lagi. Memang menyebalkan ya, kayak ngulang-ngulang PR-nya, tapi ya sudah, mau gimana lagi ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Yang pertama adalah ya bertahan, kalau bisa di daerah sini-sini aja. Jangan sampai weekly close di bawah dari EMA 200 weekly ya. Oke. Itu untuk di PR Bitcoin secara di daily. Untuk di weekly-nya ya, kita bisa lihat sekarang tentunya ada perubahan ya. Untuk EMA 200 sekarang ada di angka 26.278. Jadi ada peningkatan ya. Nah, jadi ini juga mungkin secara weekly-nya jangan sampai weekly close di bawah di sini. Nah, untuk bull support band kita coba ganti ya biar lebih kelihatan ya. Bull support band itu sekarang ada di berapa? Jadi sekarang itu bull support band tepatnya kita coba lihat ya, bentar. Bull support band itu sekarang tepatnya ada di angka 25.664 sampai ke 25.584 ya. Jadi arguably sudah semakin mendekat di sini ya. Tinggal kita lihat nih apakah ya Bitcoin bisa bertahan di atas dari 200 dan dijemput oleh bull support band atau tidak. Kalau dijemput, ada probability dia bisa rally setelah itu. Ya, jadi siap-siap nih. Ya, semoga saja
skenario itu bisa beneran terjadi. Nah, itu kurang lebih untuk pembahasan Bitcoin kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk si indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sayangnya nggak terlalu seperti harapan kita ya. Ini sebentar, salah tuh. Oke, ternyata ya daily opennya masih sedikit di atas walaupun terjadi koreksi pada hari ini ya. Nah, tetapi daily opennya masih di atas dari struktur. Tapi nggak apalah, nggak apa ya. Harapan gue pada hari ini adalah daily close dari indeks dolar itu bisa di bawah dari 103,13 ya. Di sini. Lalu kalau bisa dia retest lagi, gagal tembus dan membuat lower low. Itu harapan gue ya, karena lagi-lagi korelasinya adalah indeks dolar bear market, risk on asset bukan cuma kripto ya, tapi risk on asset in general akan cenderung meningkat ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita geser ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektif di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, mungkin buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin nih di MA200 kemarin saat kena di sini, lalu di 15.000 dan berbagai macam daerah-daerah spot yang sudah kita bahas lagi sebelum-sebelumnya, kemungkinan besar sudah banyak melakukan akumulasi. Nah, buat lo yang merasa nggak tenang taruh di exchanger karena melihat kasus FTX, mungkin Mt. Gox zaman dulu, Bitfinex, dan banyak lah ya, apalagi di cycle kali ini banyak banget, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk membeli hardware wallet. Nah, beli di mana? Jangan asal ya. Lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini. Ya, brandnya ada banyak. Ada SafePal, Cool Wallet, Ballet, CQX, OneKey, dan lain-lain. Nah, gue kemarin sudah review OneKey dan juga Ballet. Buat lo yang belum nonton, silahkan boleh nonton ya. Tapi pentingnya untuk membeli di authorized reseller adalah karena banyak kasus ya, bahwa hardware walletnya itu ternyata sudah compromise, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kriptonya semua dicolong ya, atau dicolong ya, dicuri. Jadi please, kalau beli jangan cari yang paling murah untuk hardware wallet, tapi cari yang beneran gitu ya, yang authorized reseller, dan coba cari yang paling mendekati harganya sama yang di Amerika sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Untuk buy limit spot pertama kembali jebol. Jadi yang tersisa hanya tinggal buy limit kedua di MA200 weekly. Tadi kita sudah kasih lihat di 26.200-an. Sementara untuk buy limit ketiga kita di 24.495. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi featuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa di MA200 weekly, boleh. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif ya, lu bisa pertimbangkan target TP-nya itu di sini ya, di lowest point di 26.374 pada tanggal 18 Mei kemarin. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya mungkin kalau terjadi retest 1, retest 2 di MA200 weekly ya, lu bisa pertimbangkan buka posisi long di situ dengan target TP di 27.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Bitcoin. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya, buy limit dia masih bertahan, luar biasa ya. Jadi buy limit untuk Ethereum masih yang pertama di 1780, buy limit kedua di 1705, dan buy limit ketiga kita di 1660 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures ya, ini posisi longnya udah dipertahankan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini masuk ke hari 10. Sayangnya belum kena juga MA20. Gua balikin ke lu ya. Kalau lu ngerasa bahwa aduh ini udah kelamaan dipegangnya, silakan boleh TP duluan. Tapi buat lu yang masih terus pengen pegang posisi long ini, sekali lagi gue ingatkan untuk geser posisi spot ya. Kemarin dari 1842 geser ke 1839 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1780. Oke, dan sekarang kita akan geser ke XRP. Akhirnya XRP mulai juga terjadi koreksi yang signifikan pada tanggal 21 Mei kemarin ya. Untuk buy limit masih belum berubah ya. Buy limit kedua di MA20 tepatnya di 44 sen. Lalu untuk buy limit ketiga di MA200 tepatnya di angka 41 sen. Ya, itu untuk posisi spotnya.
Untuk posisi futuresnya sayangnya ya, sebelum koreksi kemarin nggak terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Jadi kita sayangnya belum punya posisi short ya. Ya sudah, artinya mungkin belum rezeki ya. Nah, jadi untuk sekarang yang lebih dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya. Target TP yang jelas yaitu di MA50. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya otomatis masih sama seperti kemarin ya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Dan untuk Cardano, kita bisa di sini sayangnya Cardano gagal mempertahankan buy limit kedua ya. Jadi untuk sekarang buy limit secara spot yang tersisa untuk Cardano adalah tinggal di MA200 saja alias buy limit ketiga ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk posisi spot di Cardano. Buy limit ketiga itu di angka 35 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa juga ya, kemarin ternyata gagal reclaim, tapi gagal terpantul di 36 sen, tembus sekarang dan kemungkinan besar sekarang akan di-retest malah sebagai resisten ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 36 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Untuk buy limit pertama sudah tembus dari tanggal 8 Mei ya. Buy limit kedua baru di retest beberapa kali sih ya. Jadi untuk sekarang simpelnya tinggal tersisa 2 buy limit. Buy limit kedua dan buy limit ketiga ya, yang satu di $5 lebih 17 sen dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin harusnya sudah terbuka posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 40 sen ya. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita jelas yaitu di daerah $5 lebih 17 sen. Apabila kena, kalian akan mengantongi profit sebesar wow, lumayan 4%-an ya, not bad at all. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita bisa di $5 lebih 40 sen. Atau nanti by that time kemungkinan MA20 sudah tembus ke bawah. Dan bisa menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Dan seperti biasa gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir long term. Jangan sampai terlalu obsesi dengan profit yang besar dalam waktu pendek. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.